Pakai kris ya Mbak bayarnya? Bayarnya bisa pakai QRIS kan Mas? Bayarnya bisa pakai QRIS kan? Kerap penyebutannya salah, tapi punya satu maksud. Bayar menggunakan sistem scan QR kode atau non tunai. Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS, bacanya yang benar, menjadi pembayaran digital yang menjamur di Indonesia. Pusat perbelanjaan hingga UMKM semuanya sudah menerapkan metode pembayaran KRIS. KRIS adalah standar kode QR dari Bank Indonesia yang digunakan untuk pembayaran non-tunai di Indonesia. Cara pakainya pun terbilang mudah. Satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran. Pembeli tinggal scan dan klik lalu bayar. Alhasil, sekarang pembayaran cukup lewat HP aja. Nggak usah ribet bawa dompet atau kartu pembayaran yang banyaknya bukan main. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI mencatat total pengguna KRIS di Indonesia pada 2024 mencapai 55 juta pengguna. Hingga saat ini sudah ada 36 juta pedagang atau UMKM di Indonesia yang sudah terintegrasi pembayaran non-tunai lewat KRIS. Kalau kita nggak ada cash, kita kan bayar kris enak. Kalau pagi-pagi kan pelayanan itu kan kita baru buka kan nggak ada uang cash kan. Makanya sebenarnya ada kris itu kita meringankan. Cuman kalau QRIS kan bantu kalau pas nggak ada kembalian pakai QRIS alternatifnya kan begitu. Indonesia tidak sendiri yang menerapkan sistem pembayaran kode QR. Beberapa negara di ASEAN juga memiliki pembayaran serupa. Di Vietnam misalnya, mereka memiliki Viet QR, Thailand dengan Thai QR dan PromptPay, dan beberapa negara ASEAN lainnya sudah memiliki sistem pembayaran yang terintegrasi lewat QR. Namun pembayaran dengan sistem KRIS tak semata-mata gratis. Ada biaya admin yang dikenakan kepada para pedagang dalam setiap transaksi yang dikenal MDR atau Merchant Discount Rate. Untuk usaha mikro dikenakan tarif 0% untuk transaksi di bawah Rp500.000 dan 0,3% untuk transaksi di atas Rp500.000. Lalu usaha kecil, menengah, dan besar dibebankan tarif 0,7%. Karena inklusif dan istilah kata nih biayanya rendah, dengar-dengar Amerika Serikat tantrum karena kehadiran KRIS. Bukan tanpa sebab, dikarenakan KRIS dapat menggeser penggunaan Mastercard dan Visa milik mereka. Selain itu, negeri Paman Sam khawatir dominasi global di perekonomian berkurang dikarenakan sistem pembayaran QR di negara ASEAN mulai saling terintegrasi dan membuat dolar semakin terpinggirkan. Apalagi biaya MDR KRIS jauh lebih rendah dibanding Visa dan Mastercard yang biasanya mencapai 2% hingga 3% dari nilai transaksi. Dengan kemudahan melakukan transaksi dimanapun secara cepat, penggunaan KRIS kerap disalahgunakan. Misalnya saja untuk transaksi judi online dan penipuan menjadi celah baru via KRIS. Banyak situs judi online yang mulai menawarkan KRIS sebagai metode pembayaran, sehingga para pemain judi dapat dengan mudah melakukan deposit. Hal ini membuat transaksi judi online menjadi lebih mudah, cepat, dan sulit terdeteksi. Loh, gimana ini Pak? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran uang judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Dan dompet digital diperkirakan menyumbang 35% dari total transaksi judi online pada 2025, yaitu 420 triliun rupiah, yang mana dompet digital memiliki sistem pembayaran KRIS. Belum lagi penipuan dengan mengganti kode KRIS palsu di area atau tempat publik. Kode QR yang dibuat penipu tidak terhubung ke rekening bisnis penjual, melainkan ke rekening pribadi penipu. Akibatnya, saat pembeli memindai kode QR tersebut, dananya masuk ke rekening penipu, bukan penjual. Bank Indonesia melarang 40 bisnis yang tidak diperbolehkan menggunakan KRIS. Di antaranya pembelian alkohol, prostitusi, judi, hingga arisan.
Meski penggunaannya kerap disalahgunakan, pertumbuhan transaksi lewat kris dari tahun ke tahun semakin melesat. Kenaikan volume transaksinya naik 2 kali lipat, sedangkan nominal transaksinya rata-rata mengalami kenaikan hingga 200%. Clap your hands. Masyarakat pun dengan segmentasi Gen Z sudah sering menjadikan kris sebagai alternatif pembayaran non-tunai karena efisien dan juga cepat. Seminggu bisa 5-10 kali sih ya. Seminggu? Iya. Itu buat apa aja? Biasanya buat makan atau buat kayak fotokopian, biasanya ke fotokopi buat beli pulpen atau pokoknya kebutuhan kuliah lah. Kalau di rate 10/10 karena memudahkan hidup banget, terutama mahasiswa ya yang kayak di transfer gitu, jadi kita nggak perlu narik cash gitu karena lebih praktis, terus lebih nyaman juga digunainnya gitu bang, kurang lebih gitu sih. Kalau buat saat ini lumayan ya karena kadang anak-anak juga pada males bawa cash, mungkin kayak males nyimpan recehan di dompetnya, jadi lumayan penting, jadi tinggal pakai HP udah bisa kebayar. Kris banyak disebut sebagai game changer dalam hal perekonomian digital di Indonesia. Sederhana tapi memberi dampak yang luas bagi UMKM. Hanya dengan smartphone, masyarakat mengalami transisi menuju cashless society dengan perputaran uang yang sangat cepat dan dapat meminimalisir keberadaan uang palsu. Tentunya ini sangat menguntungkan buat perekonomian nasional. Karena kalau kita menggunakan sistem pembayaran dari katakanlah milik asing ya, dan mereka punya dapat rebate-nya berapa persennya di situ, kan uangnya itu akan mengalir ke mereka. Nah kalau ini kan kita bisa pangkas ya, relatif kecil ya jasa penggunaan krisnya, sehingga dan apalagi ini kan milik nasional, sehingga multiplier efeknya itu kembali lagi ke ekonomi nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi itu dilihat dari velocity of money, kecepatan uang itu bertransfer. Nah, menggunakan kris ini memudahkan uang itu bertransfer dengan cepat. Jadi velocity of money ini itu jauh lebih cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada uang kertas. Dan ini bisa mendukung pemerataan ekonomi, sekaligus juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan kris bukan hanya bisa dilakukan di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Laos. Inovasi sederhana ini pada akhirnya membuat kris merantau ke negara luar. Per 17 Agustus mendatang, Jepang dan Cina menjadi labuhan kris dalam menancapkan sistem pembayarannya yang mulai mendunia. Dan saya kira ekspansi kris ke negara-negara ini juga tidak lepas dari kemampuan kita berdiplomasi meyakinkan negara lain untuk menerima kris kita, sebagaimana halnya kita sudah mampu meyakinkan negara tetangga ASEAN ya, termasuk Malaysia, Thailand dan sebagainya. Dan kita ini harus menjaga bahwa security-nya harus baik, ya reputasinya harus baik, karena kalau dia sudah masuk kepada transaksi di luar negeri seperti Jepang dan China, tentunya ini akan memudahkan warga negara kita yang ada di sana. Ya untuk mereka melakukan remittance ya, mengirim uangnya ke Indonesia itu lebih mudah. Ketika mereka juga melakukan traveling, melakukan wisata ke Jepang, ke China, uang kita itu tidak pergi kemana-mana karena selalu di dalam dalam sistem pembayaran nasional. Sistem pembayaran lewat kris memudahkan kita dalam melakukan transaksi jual beli. Barangkali pun kris menjadi angin segar dari segelintir buruknya inovasi sistem pelayanan lewat digital yang diciptakan pemerintah.